pemupukan ke-5 baru kita pangkas tumbuhan. Gini teman caranya, kita gunting nih, kita gunting di sini. Bisa aja dia udah nyampe sini masih hijau. Berarti kita tunggu, makanya dia tumbuh lagi kita potong, tumbuh lagi kita potong. Ya. Sekarang kita ada di mana ya, Bro? Ini kita di Maxi Grade atau Rumah Anggur Kebalen ya, di daerah Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, Mas. Bisa. Mana nomor? 081 77 55 084. Kita Ya. ngapain nih sekarang? Ini kita coba belajar nanam dari awal. Nanti saya sedikit jelaskan gimana cara menanam, teknik-tekniknya di kita ya, di sini ya. Ini pertama kita Mas, kita cari contoh dulu ya teman-teman ya. Kita cari yang kira-kira dia udah berakar kuat, bibitnya dan sehat. Nah ini teman-teman, ini jenis Isabella teman-teman. Ini lokal ya. Kita ini hanya untuk nanti gimana sih saya gambarkan cara menanam dari anggap ini bibit, mau bibit impor, bibit lokal. Ini anggap ini bibit yang mau kita coba tanam ya teman-teman ya. Nah ini sudah kita pilih, kita langsung aja ke TKP ya, ke pot yang udah kita siapkan. Ini teman-teman ya, ini kita udah siapkan medianya teman-teman. Ini media yang kita siapkan ini berupa ini ya, itu berupa khusus anggur ya. Ini ada sekam mentah nih Mas, sekam mentah ya, maksudnya sekam yang belum dibakar, sekam bakar yang warna hitam itu. Terus ada kompos-komposan plus tanah merah sama kohe kambing. Itu minimal ya, itu ya saran kita. Terus teman-teman kalau ada juga bisa tambahkan sedikit pasir kali boleh, pasir gunung boleh, intinya pasir, tapi jangan banyak-banyak, cukup campuran aja. Jadi ya misalkan tanahnya 1 ember, pasir cukup seperempat ember, tapi pohenya bisa setengah ember atau maksimal 1 ember. Untuk sekamnya sendiri bisa 1,5 ember, sekam bakar 1,5 ember, sekam mentah 1,5 ember. Jadi sekam bakar sama sekam mentah itu kalau digabung sama tanah perbandingan 1:3, kurang lebih seperti itu. Kira-kira udah seperti ini Mas nih. Sekarang kita coba ini ya. Nah, kita bikin lubangan dulu. Tentu harus poros ya anggur ya. Ini perhatikan teman-teman ya, terutama anggur atau tanaman lain pun, ini terutama ini teman-teman, kambing ya. Kohe kambing itu harus benar-benar sudah kering ya, udah lapuk ya, udah fermentasi. Kalau dia belum fermentasi, dia masih panas, hawa panasnya dia bikin akar nanti stuck atau bahkan bisa sampai mati. Berapa lama? Itu fermentasi bergantung ya. Kalau kita fermentasi alami dibiarkan begitu aja sejak dari kandang bisa berbulan-bulan. Tapi kita kalau mau cepet ada sih tekniknya, bisa dengan pencampuran dengan M4 plus air dicampur terus kocor dan dikekep ya, ditutup ini karung atau sejenisnya lah, terpal itu lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Ini tekniknya nih. Ini sebenarnya ini kita contohin lokalan ya, bela ya. Nanti akan kita sambung setelah mungkin segede sedotan nih. Ini sementara tanam dulu. Tapi teman-teman bisa juga langsung tanam yang udah impor ya, dalam arti udah anggur manis dan udah sambungan. Gitu. Ini kita contohin dulu yang lokal ya. Gini teman caranya, kita gunting nih. Kita gunting di sini. Ini teknik amannya aja. Sebenarnya nggak harus begini bisa, cuma kita sampaikan teknik amannya biar akar nggak berantakan. Barangkali kondisinya basah, dia berantakan, akar suka tertarik-tarik bisa putus. Dan ini pun guntingnya hati-hati, jangan sampai akarnya kepotong-potong, ini harus mepet keluar. Oke, teman-teman. Akar ininya udah banyak ya, dia ini udah kuat nih. Akarnya udah banyak, udah. Serabut ya, karena ini apalagi ini kan dari setekan ya, bukan dari biji ya. Dia otomatis dia ke samping akarnya.
Ini kita taruh di sini, kira-kira ini udah pas ya. Pegang segini, jangan terlalu dalam juga, kira-kira aja. Udah, kalau kita masuk ke sini teman-teman. Nah, ya, begini kita angkat ini nih. Nah, udah, jadi aman. Jadi nggak ada istilah berantakan ininya ya akarnya. Nah, ini untuk bibit ini nanti kita siram setelah tanam ini. Setelah siram ya, kedepannya paling 2 minggu setelah tanam baru kita kasih pupuk mas. Pupuk NPK cukup mungkin kira-kira 1 sendok teh ya, dari sendok teh kita bisa tabur sekeliling sini, nanti kita siram dia turun pelan-pelan. Jadi dia lambat ya turun dimakannya, akarnya agak lambat karena dia butiran. Kita kalau mau cepet kita slow release. Kalau mau cepet kita setengah sendok teh itu, 1 sendok teh itu kita campur air kira-kira 2,5 gayung atau 3 gayung lah, tipis berarti dia ya. Aduk rata, kocorin, hitung-hitung nyiram ya. Dan untuk penyiraman juga di pot kondisi kemarau ini, kalau kita biasanya untuk bibit awal tanam ini 2 hari sekali, disiramnya bisa pagi atau sore. Nah ini untuk menopang batangnya udah agak tinggi melengkung, kita siapkan ajir. Ajir kita juga ikat. Ini nama tali majun, bisa teman-teman dapat dari online ya, aja di toko online stik tali majun, nanti banyak di sana. Ini kenapa kita ikat supaya tidak melengkung ya. Kalau kita nggak ikat dia ke sini. Nah, ke sini dia rawan kena tanah, kotor, rawan nanti berjamur, bisa juga sakit nempel. Kita ikat. Ini teknik penanaman ya. Nanti kita lanjut ke yang pohon kira-kira udah besar. Tergantung sih teman-teman ya. Untuk nanam anggur ini ada banyak cara untuk model pembentukan cabangnya ya. Ini nih yang di pot ini kita persiapkan untuk model pot melingkar ya. Jadi kita tanam di sini, nanti ini kita kasih lingkaran nih mas, seperti ini ya, seperti ini ya. Nanti kita melingkar ini, kita bikin 1 lingkaran lalu kita potong, lebihkan dulu 2 jengkal, kita potong di sini 1 lingkaran, nah baru ini berdiri. Berapa lama Tom Melingkar? Itu kurang lebih 2,5 bulan lah biasanya sudah bisa kita potong di sini ya, kurang lebih. Nanti tunas-tunas yang di sini kita pelihara dan kita tumbuhkan untuk batang pembuahan. Contohnya sih ada seperti di sana nih mas. Ya, ini mas, contoh yang tadi itu ya, model yang mau kita buat di pohon itu tadi, di pot itu. Nah, kira-kira seperti ini mas nantinya. Ini melingkar, ini melingkar ke sini ya. Ini udah 1 putaran nih. Ini kita potong di sini teman-teman. Tapi waktu kita potong, kita lebihin dulu, paling enggak 1 jengkal setengah ya, atau 2 jengkal ke sana, tumbuh pucuknya gitu, kita potong di sini. Nah, baru di sini nanti kita pembesaran lebih cepat. Ini namanya model pot ya, tabulan pot melingkar ya. Tuh, ada juga nanti kita bahas model teralis mas. Ya, pot. Tapi ini berarti batang tersier Om? Ini tersier. Ya. Ini tersier ini dari ini ya teman-teman, dari tunas air ya. Tunas yang tumbuh ketika dia tumbuh kan ada tuh. Ya. Jadi batnya masih utuh nih. Tunas batnya masih utuh, jadi belum pecah ya. Ini dari tunas air semua. Kalau bat itu sendiri apa Om? Bat ini ya mata tunas ya. Mata tunas. Mata tunas yang istilahnya dia belum pecah. Dia akan pecah ketika tunas air ini biasanya udah kita potong. Maka dia bat ini akan pecah, bisa untuk pembentukan ini ya, tersier ini. Atau juga ya biasanya bat tuh yang kita untuk bahan pembuahan tuh ada di sini nih, nanti bat ini mas. Ini calon-calonnya ya. Nah, kalau anggur tuh udah pasti di setiap daun kecil ya? Ada, selalu ada. Asal pohon itu sehat ya, ada nih. Nah, ini ada, ini primer ya. Nah, ini primer angkat segini. Nah, ini yang udah melingkar, mendatar. Ini sekunder, batang kedua. Atau tadi primer batang utama, ini batang kedua. Nah, ini tersier batang ketiga lah ya. Gitu. Nah, pembuahan di mana untuk model gini? Nanti di sini buah batang-batangnya nih, kisaran ini, ruas-ruas ini yang kita buahkan di kisaran sini. Tentu ini nunggu ini nanti membesar, mencoklat, sekunder mencoklat ya, yang melingkar ini. Ini udah, kalau primer udah coklat nih. Nah, tinggal tunggu kita sekunder yang melingkar ini coklat, udah coklat. Nah, kita tunggu ini tersiernya coklat. Kira-kira kalau kita ini sejengkal ya mas, jengkal ini udah coklat, anggur ini batang tersiernya coklat, baru kita persiapan masuk pupuk pembuahan.
tanda itu ya. Iya, itu yang kita patokan kita ya. Tapi kita itu nggak. Berapa lama tuh sampai batang terindikasi warna coklat? Kalau kita ngitung dari awal tanam biasanya ya antara 5 bulan, 6 bulan atau 7 bulan itu udah coklat ini. Tergantung. Nah, yang ke atas ini juga kita untuk mempercepat pembesaran ini Mas ya. Kita batasin teman-teman nih. Jangan kita tumbuhkan terus panjang ya, jangan. Nanti dia akan ini subur di atas kepanjangan dan di sininya yang mau kita buahkan ini justru mengecil, kurus. Maka ini udah pendek nih Mas. Ini udah kita batasin nih Mas sedikit-sedikit. Nanti finalnya kita akan di sini nih. Stop di sini nih. Segini semua udah sampai nunggu ini batang coklat, baru kita pangkas tumbuhan. Bisa aja dia udah nyampe sini masih hijau. Berarti kita tunggu, makanya dia tumbuh lagi kita potong, tumbuh lagi kita potong. Terus dia tunggu sampai agak mencoklat, baru kita masuk pembuahan kira-kira 1 bulan ke depan dengan aplikasi 1 minggu sekali. Yang pembuahan pemupukan ke-5, baru kita pangkas tumbuhan. Nah kita coba lihat yang ini Mas, yang model teralis ya. Nah ini contoh nih Mas. Ya, demikianlah video Hobi Papa Official kali ini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang kaget atau mempertanyakan, Hobi Papa Official kali ini dengan konsep berbeda. Sekarang Hobi Papa Official ada segmen liputan seperti ini. Seperti yang sering sekali dikatakan di bagian ending video Hobi Papa Official, tentang semangat untuk berkembang bersama, dan insya Allah, channel Hobi Papa Official ini akan terus berkembang. Itu semua semata-mata berkat dukungan teman-teman semua, baik yang sudah subscribe, menonton, yang sudah like, share maupun komen. Memang, masih belum sempurna, tapi Hobi Papa Official akan terus berusaha. Kedepannya, tentu bakal ada lagi liputan-liputan dari Hobi Papa Official. Makanya, dukung terus dong Hobi Papa Official dengan subscribe, like, share dan komen, serta menonton video-videonya hingga selesai. Terima kasih teman-teman. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.